Ya, insya Allah kegiatan Zoom seperti ini nanti akan sering saya laksanakan. Karena apa? Karena supaya nanti saya bisa memberikan materi secara langsung. Kalian juga nggak bosen dengan materi berupa teks. Itu ya. Untuk daring hari ini, nanti saya record, nanti saya share di YouTube. Ya, langsung kita mulai aja materinya. Materinya hari ini sama seperti materi hari-hari yang kemarin, ya, masih membahas tentang WAN. Ya, ini kemarin kalian sudah belajar tentang jenis-jenis jaringan komputer. Ya, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ya, kalau LAN itu jaringan lokal, kemarin kalian juga sudah menuliskan. LAN itu jaringan lokal, misal di satu ruangan. Ya, terus ada MAN, metropolitan, ini sebuah jaringan yang sudah agak besar, bisa menjadi antar gedung. Terus yang ketiga ada WAN. Nah, ini Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang cukup besar. Ya, bisa menghubungkan antar kota atau antar negara. Tentunya dengan topologi atau network yang berbeda-beda. Maksudnya network yang berbeda-beda itu seperti apa sih? Network yang berbeda-beda itu maksudnya adalah network IP-nya, IP dari sebuah jaringan itu berbeda-beda. Ya, misal di gedung A ada di kota A itu pakainya 192, 168, 30.1, di kota B 40.1 dan seterusnya. Itu maksudnya beda-beda seperti itu. Ya. Terus lanjut, ini untuk cakupan dari jaringan tadi ya. Nek PAN, ya, PAN itu biasanya sebuah ruangan 1 sampai 10. Contoh yang paling gampang itulah adalah spot tethering yang biasa kalian pakai di HP. Itu masuknya PAN, personal area network. Terus ada LAN 10 sampai 100. Nah, karena contohnya di ruangan di lab TKJ itu ada 20 PC, itu masuknya LAN. Terus ada CAN, kampus area network 1000 sampai 10.000. Terus ada MAN 10.000 sampai 100.000. Terus ada WAN, nah ini antar negara. Terus internet itu mencakup seluruh dunia. Gitu ya? Halo? Halo? Nanti. Ya. Halo? Oke ya? Dengar ya? Ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, teknologi WAN, Wide Area Network WAN, digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan, terpisah antar kota, provinsi, atau bahkan terpisah benua melewati batas wilayah negara satu sama lain. Maksudnya seperti apa? Ya, syarat dari WAN sendiri adalah harus jarak jauh. Ya, misal kalian buat sebuah jaringan dalam satu gedung, tapi networknya berbeda. Network, yang dimaksud network, tahu ya? Network itu IP-nya, jenis IP-nya. Jenis IP kan ada kelas A, B, C. Di kelas 1 dulu udah pernah. Nah, maksudnya network itu adalah kelas IP-nya. Ya, walaupun satu gedung, walaupun kelasnya berbeda-beda, itu belum bisa disebut WAN. Karena WAN harus beda wilayah atau beda negara. Ya, ini kegunaan teknologi WAN. Ya. Mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas. Nah, 1, harus luas. 2, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan rendah. Nah, WAN ini dia memang koneksinya nggak terlalu kenceng. Ya, beda dengan internet. Mereka koneksi full time, selalu on, nggak pernah mati. Menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melewati area global yang luas. WAN harus luas. Ya, teknologi WAN menghubungkan perangkat WAN. Nah, ini perangkat-perangkat untuk WAN. Ada router. Nah, router nih. Harusnya kalau kalian sudah mulai berangkat, kalian sudah mulai belajar router, belajarnya router mikrotik. Terus ada switch,
di pelajaran AIJ harusnya kalian sudah mulai untuk membuat VLAN menggunakan switch. Terus ada modem. Ya, modem itu fungsi modem itu adalah untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Itu fungsi utama modem. Terus ada sistem komunikasi dalam teknologi WAN menggunakan model layer OSI, encapsulation frame. Ya, 7 layer OSI kemarin sudah pernah dipelajari juga. Ya. Nanti 7 layer OSI itu untuk standar pembelajaran kita selanjutnya. Ya, ini ada protokol WAN pada OSI. Protokol WAN pada layer fisikal menjelaskan bagaimana pemberian koneksi elektrik, mekanik, operasional, dan fungsional dari layanan jaringan. Nah, untuk WAN ini masuknya sudah di layer data link. Nah, enggak seperti kalau PAN mungkin masih ke udah data link juga ya, karena data link itu memberikan IP. Jadi perangkat berkomunikasi nah, udah ada IP-nya itu masuknya ke data link. Nah, terus ada protokol WAN. Ada HDLC, High Level Data Link Control. Adalah standar OSI, adalah standar ISO yang bisa saja tidak saling kompatibel antar layanan yang berbeda. Maksudnya seperti apa sih? SDLC itu standar untuk jaringan WAN. Ada frame relay dibandingkan protokol WAN lainnya, layanan frame menggunakan framing tanpa memberikan koreksi error melalui mekanisme lewat fasilitas digital berkualitas tinggi. Point to point nanti kalian juga belajar. Ada integrate, ada protokol WAN data link layer, mendukung protokol baik protokol connection maupun connection oriented layer tinggi. Materi-materi ini nanti sebenarnya bisa dibaca sendiri. Saya ingin membahasnya cepat saja. Ini adalah contoh dari kerja WAN. Ya, jadi dari router ke CSU DSU, balik lagi ke CSU DSU ke router lagi. Ini protokol dari WAN. Ini udah mencakup semuanya ya. Ada SDLC, ada frame relay, ada PPP, ada ISDN. Udah, lanjut. Ini teknologi internet. Internet tidak perlu saya tekankan. Kalian nanti bisa baca sendiri. Mungkin nanti bisa saya keluarkan di ulangan. Ya, karena materi WAN sudah mau selesai, nanti kita minggu depan lanjut ke materi jaringan nirkabel. Ya, terus ini contoh topologi, topologi WAN. Jadi ada banyak sekali. Nah, di sini ada LAN, WAN. Ini internet topologi itu menghubungkan antara WAN itu gabungan dari LAN, dan topologi yang lain. Karena apa jenenge iki server juga. Itu ya, halo? Ya. Nah, oke, lanjut. Cara mengakses melalui warnet. Ini cara mengakses internet ya. Sumber daya internet, ada email, newsgroup, FTP, www, telnet. Ya, internet tahu ya, internet kalian menggunakan sehari-hari. Jenis aplikasi internet ada chatting, mulai email, download file, mengupload file. Setiap hari kita menggunakannya. Nah, lanjut. Ini adalah yang lumayan penting, komponen jaringan. Nah, untuk bisa merancang sebuah WAN, kalian harus tahu perangkat-perangkat jaringan. Nah, ini satu, NIC, Network Interface Card. Nah, Network Interface Card NIC berfungsi sebagai interface fisik atau penghubung antar komputer menggunakan kabel jaringan ke peralatan penghubung. Bentuk NIC. Nah, ini NIC. Di laptop kalian semuanya sudah ada NIC-nya. Pasti sudah ada. Ya. Pasti sudah ada. Ya.
Biasanya nek komputer dia bentuknya terpisah seperti ini. Tapi nek laptop biasanya cuma ada jadi satu sama motherboard, terus ada colokan seperti ini. Ini ya. Nah, ini fungsi NIC, media pengiriman data ke komputer lain. Jenis bus pada NIC. Ini jenis-jenis NIC ya. Nah, ini adalah beberapa bentuk NIC yang lainnya. Nah, NIC itu biasanya bisa dipasangkan di komputer. Ini namanya kalian pasti leng. Ini namanya motherboard. Nah, bisa dipasangkan ke PCI Express atau PCI Express X6. Ada PCI Express X4, ada tradisional PCI. Nah, biasanya untuk NIC model sekarang itu dipasangkannya di sini, PCI Express X4. Tapi tergantung juga. Beberapa perangkat jaringan kan ada yang sudah support ini gigabit. Jadi untuk transfer datanya bisa sampai bergiga-giga. Ini jenis-jenis port yang bisa dipasangkan di untuk NIC. Soket-soketnya. Nah, ini juga contoh-contoh NIC extender. Kecepatan jaringan Ethernet. Nah, Ethernet biasa, Ethernet. Nah, ini adalah beberapa contoh dari NIC, ya, jenis-jenis NIC. NIC itu jenisnya juga berbeda-beda. Pertama, ini ada Ethernet. Ya, Ethernet itu teknologi pertama. Kecepatannya cuma 10 Mbps. Nah, untuk sekarang Ethernet jarang digunakan. Ya, terus yang kedua, ini sangat sering sekali digunakan. Fast Ethernet, kecepatan mencapai 100 Mbps. Nah, untuk laptop-laptop kalian, nanti bisa dicek, ya. Diceknya caranya gimana? Start, tulis control panel. Nah, ini control panel. Terus network and internet, network and sharing center. Ini sebagai contoh aja. Nah, nanti ceng adapter setting. Nah, di sini kalian bisa lihat jenis dari Ethernet kalian. Nah, ini contohnya adalah Realtek Family Control. Ini biasanya kalau ini kalian bisa searching, nanti tulisannya mesti ada keluar. Nah, ini mungkin Fast Ethernet. Ini perangkat yang terpasang di laptop saya. Realtek PCI GBE. Oh, GBE berarti Gigabit Ethernet. Berarti sudah support sampai kecepatan 1000 Mbps. Laptop saya bisa menerima kecepatan sampai 1000 Mbps. Kalau ada internet yang 1000 Mbps. Ya, lanjut. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang NIC, ya, lanjutnya ini ada hub dan switch. Ini di kelas 1 pasti sudah ada, ini cuma mengulas saja. Hub dan switch. Nah, ini kemarin pada saat saya suruh menyebutkan contoh perangkat, ya, kan ada physical layer sama data link layer. Ya kan? Physical sama data link. Nah, untuk physical, untuk perangkat physical itu adalah hub. Untuk data link itu switch. Kenapa seperti itu? Kalau hub, dia hanya menghubungkan proses pengiriman datanya, misal, misal dia pengen mengirimkan data. Nanti si switch, si hub akan bertanya yang namanya ini di mana, yang mana. Baru setelah itu, udah ada jawaban. Kalau sudah ada jawaban, baru dikirimkan datanya. Kalau switch dia tidak,
dia menyimpan semua data dari perangkat yang terhubung. Jadi begitu, misal kalian pengen mengirimkan data ke si A, si switch tahu si A mana. Jadi data langsung dikirimkan ke si A. Beda nih hub. Nek hub takon saya, sing A, sing jenenge Andi. Ya udah tahu baru dikirimkan. Makanya switch dan hub itu di layer yang berbeda. Kalau hub di physical. Ya, ini contoh switch. Switch nanti kalian mungkin belajar di AIJ, switch Cisco. Nah, untuk belajar VLAN dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya ada router. Nah, router bekerja di layer 3, layer network, dari model referensi Asia. Kenapa router bekerja di layer network? Nah, karena router ini dia bisa merubah sebuah network. Misal, dia menerima internet dari IP 192.168.20.1. Si router ini dia bisa mengubah, memanajemen, dan memberikan IP baru kepada kliennya. Berubah menjadi 192.168.30.1, 30.4, 30.5. Tuh, itu kenapa router masuk ke layer network, network layer. Lanjut. Ada repeater. Repeater itu adalah penguat sinyal, ya. Repeater adalah penguat sinyal. Nah, biasanya kalau untuk WiFi itu biasanya kita menggunakan access point untuk memancarkan sinyal. Nah, repeater ini tugasnya menguatkan sinyal. Misal, access point kalian jaraknya 10 meter dari kalian. Di tempat kalian kan WiFi ini lemah. Nah, repeater ini fungsinya untuk supaya WiFi ini tambah kuat lagi. Ya, lanjut. Nah, ini lanjutnya access point. Nah, access point dan repeater ini saling berhubungan. Kalau access point tadi memancarkan sinyal WiFi wireless, kalau repeater dia menerima dan memancarkan kembali, ya, memperkuat sinyal. Ya, terus modem ya, merubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Ini bentuk modem kalau di PC seperti ini. Ya, kalau di tempat kalau modem yang sering kalian lihat mungkin yang bentuknya kayak flash disk. Ya. Ini ada modem eksternal lah seperti ini. Media transmisi. Lanjut deh, media transmisi. Oke, media transmisi dibagi menjadi dua. Ya. Media transmisi bentuk fisik atau disebutnya kabel. Ya, kabel itu ada banyak, ada kabel UTP, STP, koaksial, terus ada kabel fiber optik, terus ada media transmisi bentuk non fisik, non kabel atau biasanya disebut wireless. Ya, media transmisi non kabel wireless adalah media transmisi yang paling sering kita gunakan. Ya, HP kalian yang sering kalian gunakan itu kan tidak menggunakan kabel. Ya, dia menggunakan sinyal non kabel. Ya, ini contohnya kabel, ada koaksial kabel. Konektornya namanya RJ58. Koaksial ini adalah kabel biasanya digunakan untuk antena TV, kabel TV. Nah, ini koaksial. Ini contoh konektor koaksial. Terus ada kabel UTP, unshielded twister pipe. Nah, ini kabel yang sering digunakan untuk jaringan. Dulu kelas 1, kalian nek diajar Pak Catur, pasti pernah praktek krimbeng kabel. Nah, ini krimbeng kabel seperti ini. Ini kalau masuk
Kalian tak suruh kirim kabel dulu nanti. Ya. Terus ada STP. Nah, shielded twister pipe. Bedanya UTP dan STP apa? Untuk jenis kabel sebenarnya hampir sama. Ya, bentuknya ada 8 kabel dalam satu gulung kabel ya. Itu ada 8 kabel. Warnanya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Totalnya ada 8. Tapi untuk UTP, ya, UTP namanya saja sudah unshielded. Dia tidak ada pelindungnya. Kalau STP, shielded twister pipe, ada pelindungnya. Jadi di antara 8 kabel tadi ada pelindungnya sebuah lapisan aluminium foil. Ya, supaya sinyalnya tidak hitungannya bleber-bleber. Ya. Terus ada ini standar kabel twister pipe. Ada kategori 1, CAT 1, ada CAT 2, kecepatannya 4 Mbps. Terus CAT 3, CAT 5. Nah, untuk sekarang saya sering digunakan adalah CAT 5. Nah, standar twister. Nah, ini yang sering digunakan adalah CAT 5 ini dengan kapasitas mencapai 100 Mbps. Kecepatan transfer ya. Panjang maksimum 100 meter. Nah, jadi ini kabel UTP atau STP singkat 5 nanti nek wis 100 meter ditambah 1 repeater. 100 meter tambah 1 repeater. Nek misal pengen menghubungkan jarak yang jauh sekali. Kalau untuk antar gedung tidak perlu. Ya, ini ada kabel FO. Nanti kabel FO kita pelajari lebih lanjut karena ada materinya sendiri. Terus ada media transmisi non fisik. Nah, menggunakan gelombang radio elektromagnetik. Ya, biasanya disebut wireless. Ada wireless dan segala macam. Ini kita pelajari di materi selanjutnya. Besok Senin 2 minggu lagi. Ya. Terus tugas kalian itu apa hari ini? Tugas kalian udah punya laptop semua ya? Apa ada yang belum? Halo? Halo? Ada yang belum punya laptop ya? Halo. Yang belum, engkau sing durung tugasnya anu lah. Ya, oke. Oke, waktunya tinggal sedikit. Nanti kalian tugasnya adalah membuka ini emulator kata orang. Nah, tugasnya adalah membuka emulator .tplink.com. Nah, ini nanti di sini bisa belajar untuk setting wireless access point, ya, wireless and router dari merek TP-Link. Dan nanti masukkan password, username dan password admin. Terus nanti di setting di ini wireless. Pertama kalian setting wireless, nama wirelessnya. Network wireless name ini SSID ini adalah nama wirelessnya. Misal saya pengen nama wirelessnya adalah 11 TKJ 1 misal. Channelnya nanti bisa pakai channel 8 atau kalau kalian lebih gampangnya pakai auto aja. Kalau untuk channel ini fungsinya untuk apa sih? Channel ini fungsinya untuk frekuensi dari transmisi yang sering digunakan di Indonesia. Pakai auto aja. Ini modenya 11 BGN. Channel with auto save. Nah, terus selanjutnya adalah security. Security ini adalah password. Ya, bisa di disable. Di disable berarti nanti wifi ini tidak ada passwordnya. Nah, masuk nggak pakai password. Atau bisa pakai kalau pengen ada passwordnya kita pakai WPA 2. Personal recommended. Yang ini dipilih WPA 2 PSK. Encryption-nya pakai AES
Nah, passwordnya nanti bebas. Nah, saya pengennya 1 sampai 8. Save. Terus di HCP, di enable. Terus system tool, nah, enggak usah. Di ini aja berarti. Wireless setup. Ini dipilih access point. Terus modenya dipilih access point. Wirelessnya nanti di setting-setting. Ya, tugas kalian adalah nanti sudah saya sediakan tutorial. Ini tutorial ini adalah tutorial untuk setting TP-Link yang ada di sekolah. Ya, karena TP-Link yang ada di sekolah serinya seri lama. Kalau yang di sini tadi saya browsing-browsing emulator ini adalah seri yang baru. Yang seri lama tidak ada. Jadi nanti tugas kalian adalah memvideokan, ya, memvideokan pada saat kalian setting di sini. Nggak usah lama-lama, mungkin sekitar 20 detik atau 30 detik saja. Ya, 20 detik atau 30 detik saja. Nanti silahkan diupload. Kalian pengennya diupload di mana? YouTube nggak apa-apa, Pak? YouTube, oke. YouTube ya. Nggak usah lama-lama. Nanti uploadnya kelamaan nanti. YouTube ya, nah enggak nanti bisa dibahas di grup lah. Uploadnya di mana? Di sosial media atau di mana? Itu ya? Oke? Ya. Yang Oke. berhalangan atau tidak punya komputer atau laptop nanti bisa mencatat tutorialnya. Ya, mencatat tutorial ini di buku catatan. Kemarin kan sudah saya suruh untuk menyiapkan 1 buku catatan. Tapi saya minta kalian yang berhalangan tidak punya komputer atau laptop menggambar sekalian. Ya, jadi mungkin ono setting IP nanti digambar. Terus ada seperti ini nanti digambar. Nah, terus masukkan password, ya, memasukkan address ini digambar. Itu ya. Tapi yang sudah punya laptop, nanti saya share linknya emulator ini. Kalian cuma tinggal mulai dari sini, mulai dari logout. Nah, login, admin di videokan. Itu ya, oke ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu waktunya ini tinggal sekitar 5 menit. Yang belum absen. Ahmad Irfan ada enggak? Ada. Ahmad Irfan ada. Altahira. Ada, Pak. Altahira. Enggak ada Altahira. Ada, Pak. Saya, Pak. Oh, ada. Tadi Bayu Tegar. Bayu Tegar ada ya? Bayu Teguh. Bayu Teguh enggak ada? Bayu Teguh enggak ada. Dio. Dio ada ya? Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti. Minggu depan saya usahakan nanti ada Zoom lagi untuk absen selanjutnya, absen 11 sampai 20. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap di rumah. Sing cowok-cowok gak usah kakean ngopi. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.